Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Guru. Salam Ibu. Wah, Masya Allah. Ini kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya? Sesuai arahan Ibu pada pertemuan sebelumnya. Iya, terima kasih ya sudah dilakukan. Baik anak-anak, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita, kalian cek-cek dulu itu di bawah bangkunya, yang punya sampah tolong diambil, kemudian disimpan dulu di lacinya, ntar dibuang ya di tempat sampah kalau sudah selesai pembelajaran. Sudah, itu di bawahnya bawahnya Darsi ada sampah, ambil itu Darsi. Hanya lato muna Pak, Ibu. Jajan dibuang sembarangan itu. Iya, jangan ya. Kita itu harus jaga kebersihan sekolah kita. Oke, anak-anak. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pada ketua kelas, saya persilahkan. Nah, Ahmad, silahkan. Dipimpin doanya dulu. Baik Ibu, ayo teman-teman sebelum kita mulai belajar IPA, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sudah Ibu. Oke, terima kasih, Nah Ahmad. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Sehat Bu. Baik, Alhamdulillah. Masih semangat kan? Tadi di jam pertama belajar apa? Olahraga Bu. Olahraga Bu. Oh, iya. Berarti kalau olahraga keringetan, tidak bau Ji? Tidak bau Ji? Oke. Kabarnya baik ya, alhamdulillah. Semoga kita sehat semua. Ibu mau cek kehadirannya, ada enggak yang enggak hadir di sini? Ketua kelas bagaimana? Ada temannya yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Hadir semua ya, alhamdulillah. Kita masih diberikan kesehatan untuk tetap mengikuti proses pembelajaran kita hari ini. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran kita, Ibu mau tanya nih, siapa yang masih ingat pembelajaran pada pertemuan sebelumnya? Ayo, angkat tangan. Saya Bu. Ya, Mutiara, apa? Tentang sumber energi seperti dari makanan, ada lemak, protein, dan dari alam seperti angin, cahaya. Yang saya ingat itu sih Bu. Ya, jadi pertemuan sebelumnya itu kita sudah belajar tentang sumber-sumber energi, ya. Sumber energi itu ada dua, bisa kita peroleh dari makanan, bisa kita peroleh dari alam. Aduh, ini Hana ini enggak ingat, enggak belajar sebelum datang ke sekolah kayaknya ini. Oke, Ibu mau bertanya nih, sumber-sumber energi yang sudah disebutkan Mutiara tadi, seperti lemak, protein, ataupun karbohidrat, itu menurut kalian bisa berubah tidak? Menjadi energi yang lain? Bisa Bu. Bisa ya? Oke. Untuk lebih jelasnya, kita akan belajar di pertemuan hari ini terkait dengan bentuk energi dan perubahannya. Jadi, kalau tadi itu sumber energi, sekarang kita belajar bentuk energinya dan perubahannya ya. Sekarang perhatikan. Di pembelajaran kita hari ini, ada beberapa tujuan pembelajaran kita melalui kegiatan mengamati video. Jadi sebentar itu kalian ada pengamatan video di slide PowerPoint yang Ibu tampilkan di sini. Kalian diharapkan mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk energi dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan menganalisis perubahan bentuk energi dengan benar. Yang ketiga, kalian harus mampu menyimpulkan konsep perubahan bentuk energi dengan benar. Nah, yang terakhir, kalian harus bisa mempresentasikan hasil pengamatan kalian tentang perubahan bentuk energi dengan baik. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Jadi nanti tujuan pembelajaran kita ini akan kalian temukan pada LKPD yang akan Ibu bagikan. Ya, saya Ibu bagikan ya. Ini untuk kelompok 1. Kasih Bu. Ini untuk kelompok 2. Kasih Bu. Ini untuk kelompok 3.
Oke. Jadi, Permisi Bu Guru, bisa menyela Bu Guru. ya kenapa nak? Izin mau ke kamar mandi Bu. Iya, 2 menit ya. Jangan Bu, sampai, 2,5 menit. jangan singgah di kantin ya. Nanti Iya, Bu. ku tanya Pak Halik loh. Iya Bu. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Sudah dapat LKPD-nya ya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Jadi LKPD-nya itu sebelum kalian baca dulu petunjuknya, isi dulu nama kelompoknya, kemudian kelasnya. Nah, setelah itu, baca ya, tujuannya itu ada menganalisis bentuk energi dan perubahannya. Nah, di sini kalian diminta membaca LKPD-nya dengan cermat, sesuai dengan langkah-langkah. Nah, untuk langkah pertama, di situ ada gambar. Coba siapa yang tahu gambar apa itu? Pasti tidak asing kan? Kipas angin, Bu. Ya, kipas angin. Tulis dulu identifikasi masalahnya terkait dengan ini. Mengapa listrik dapat membuat kipas angin berputar? Tulis ya. Ya, Bu. Apa ya? Yuk dipikir. Ingat ya, selama kalian mengerjakan LKPD ini, kalian harus bekerja sama. Karena di sini Ibu akan menilai siapa kelompok yang aktif, siapa yang tidak aktif. Kelompoknya Salis sudah? Belum, Bu. Kelompoknya Ulia? Belum, Bu. Bingung, Bu. Bingung di mananya, Nak? Bingung jawabannya, Bu. Bagaimana, sudah selesai ya? Sudah, Bu. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ke langkah selanjutnya terkait dengan pengumpulan data. Nah, di sini kalian diminta mengamati video. Menggunakan permen karet, Bu. Loh, berarti nih Lato Muna singgah di kantin ini. Nggak boleh begitu ya. Nanti dapat Rambutnya juga poin loh panjang di itu, buku Bu. kontrolnya. Dia nggak mau potong rambut. Iya, itu nanti BK yang atasi. Mana tadi ya? Nah ini ya, kalian harus amati sebentar videonya dengan baik karena di tahap selanjutnya kalian diminta untuk mengisi ini. Ya, jadi harus diamati dengan baik. Oke? Bu putar ya. Assalamualaikum terdengar? warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan simulasi bentuk dan perubahan energi. Sebelum simulasi kita lakukan, saya akan jelaskan gambar-gambar yang ada dalam simulasi ini. Ini adalah gambar dari keran air yang masih tertutup. Kemudian ini adalah gambar dari generator. Kemudian ini adalah wadah yang berisi air beserta dengan termometernya. Oke, kita lihat dulu bentuk energinya ya. Bentuk energi ini disimbolkan dengan huruf E. Nah, kalau misalnya huruf E-nya berwarna putih, artinya simbol tersebut menunjukkan bentuk energi mekanik. Berwarna biru bentuk energi elektrik atau listrik. Berwarna coklat adalah energi panas, berwarna kuning energi cahaya, dan yang berwarna hijau adalah bentuk atau simbol dari energi kimia. Oke, kita akan coba buka kerannya. Nah, di sini kerannya sudah terbuka, keluarlah air dari sana. Air membawa energi mekanik, kemudian menggerakkan generator. Generator mengubah energi mekanik ini menjadi energi elektrik atau energi listrik. Kemudian energi listrik ini memanaskan air yang berada dalam wadah ini, suhunya menjadi naik seperti itu. Jadi perubahannya dari perubahan energi mekanik berubah oleh generator menjadi energi listrik, dari energi listrik kemudian berubah menjadi energi panas. Oke, kita coba air yang dalam wadah ini diganti dengan bola lampu atau lampu neon ini ya. Apa yang akan terjadi? Kita lihat. Wah, lama kelamaan lampu tersebut menyala. Jadi perubahan energinya dari energi mekanik berubah menjadi energi listrik melalui generator, kemudian berubah menjadi energi cahaya. Oke, kita coba dengan sumber energi yang lain. Contohnya ini. Nah, di sini ada
tungku, kemudian di atas tungku ini ada teko yang berisi air ya guys ya. Kita coba. Oke, kita coba untuk di sini ada airnya ya, wadah yang berisi air. Kita coba panaskan tungkunya. Oke, tungkunya sedang dipanaskan. Oke, tungku ini menghasilkan energi panas. Energi panas kemudian memanaskan air yang dalam teko ini, keluar uap. Uapnya bentuknya energi mekanik. Energi mekanik menggerakkan turbin. Turbin mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Kemudian energi listrik ini berubah menjadi energi panas sehingga air dalam wadah tersebut meningkat suhunya karena panas yang dihasilkan oleh generator ini ya, yang dirubah dari energi listrik menjadi energi panas. Oke, kita coba ganti sumber energi yang lain ya. Di sini ada manusia ya. Manusia itu memiliki energi kimia. Di sini ditandai dengan energi yang berwarna hijau di dalam perut manusia ini ya. Terus di sini masih generator. Sini kipas angin. Oke, kita coba orang ini disuruh untuk mengayuh ya. Kita coba orang ini untuk mengayuh ya, kita nyalakan. Nah, oke. Perhatikan di sini. Di sini energi kimianya diubah menjadi energi mekanik. Kemudian menggerakkan generator, generator bergerak sini ya. Kemudian energi mekaniknya diubah menjadi energi listrik. Kemudian bisa menyalakan kipas angin yang berbentuk energi mekanik. Oke, seperti itu. Lihat lama kelamaan dia kehabisan tenaga ya, kehabisan energi orang ini. Akhirnya tidak bisa menjalankan sepedanya lagi. Kita tambah energinya. Kita coba ganti alat peralatannya dengan air misalnya ya, air dalam wadah. Perhatikan di sini energi kimianya diubah menjadi energi mekanik ya dengan mengayuh sepeda ini. Kita perhatikan terlebih dahulu. Dalam mengayuh sepeda, selain diubah menjadi energi mekanik, ternyata juga menghasilkan energi panas. Energi panasnya dari mana? Dari gesekan si roda sepeda ini ya. Jadi sesuatu yang menggesek ya, pergesekan itu ada gesekan akan menghasilkan energi panas. Oke, saya jelaskan lagi. Oke, dari energi mekanik ini kemudian diubah oleh generator menjadi energi listrik. Energi listrik kemudian memanaskan atau menambah energi panas yang ada di dalam air sehingga suhu air tersebut menjadi meningkat. Lihat lama kelamaan energinya meningkat ya, panasnya ya bertambah. Lama kelamaan juga energi panas dalam air ini ada yang keluar menguap udara. Oke, kita ganti coba dengan bola lampu ya. Kita tambah dulu energi orang tersebut supaya bisa mengayuh sepeda. Nah, perhatikan ya, masih perubahan energinya masih sama. Energi mekanik menjadi energi energi kimia berubah menjadi energi mekanik, kemudian diubah oleh generator menjadi energi listrik dan bisa menyalakan bola lampu. Kita coba ini sumber dari energi cahaya matahari. Cahaya matahari tidak bisa dirubah oleh generator, maka yang bisa mengubah energi cahaya matahari adalah apa? Ya, adalah solar cell. Perhatikan solar cell ini menerima energi cahaya matahari diubah menjadi energi yang warna biru apa? Iya, energi listrik. Energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Kemudian energi listrik ini karena alatnya di sini adalah kipas angin berubah menjadi energi mekanik. Oke, di sini ada keterangan awan. Di sini misalnya tidak ada awan ya. Tidak ada yang menghalangi energi cahaya matahari sehingga langsung energinya banyak menuju solar cell, yang kemudian solar cell ini secara maksimal mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik yang kemudian bisa menggerakkan kipas angin ini. Oke, sumber energi itu banyak macam-macam ya. Ada matahari tadi ini ya, yang ini, kemudian ada lagi arus air dan seterusnya. Oke,
Terima kasih. Semoga penjelasan simulasi ini bermanfaat. Oke, bagaimana? Sudah disimak videonya dengan baik? Sudah, Bu. Nah, apakah LKPD-nya sudah terisi? Lagi ngisi, Sementara, Bu. Bu. Iya, silahkan diisi ya. Jadi tadi ini Ibu sudah kasih contoh di situ. Pada saat anak mengendarai sepeda, kemudian dibantu oleh turbin atau generatornya, dan di sini ada air yang dipanaskan. Energi apa yang terjadi, perubahan energi apa? Kemudian di keterangan kalian isi apa yang terjadi pada yang menjadi objeknya di situ. Apakah airnya mendidih, kalau ini kipasnya kenapa, lampunya kenapa, terus gitu ya, ini juga kipas. Kalian tulis keterangannya di situ, kemudian perubahan energinya di kolom ini. Paham ya? Siapa yang sudah selesai? Belum, Bu. Sementara, Bu. Ya, oke, silahkan dikerja. Jadi tadi itu semua dari 5 gambar ini itu ada loh di videonya, Ibu sisipkan. Jadi kalau ada yang nggak perhatikan pasti nggak dapat. Bagaimana? Kelompoknya Ahmad sudah selesai? Belum, Bu. Satu lagi. Oke. Atau ada yang mau ditanyakan sambil kalian kerjakan LKPD-nya? Ini tahu gambar apa ini yang di nomor 4? Panel surya. Iya, panel surya ya nama lainnya. Kalau tadi di video itu dia bilang apa? Solar. Iya, solar Solar surya. cell. Solar cell ya. Ya, jadi nama lainnya adalah panel surya. Oke, bagaimana? Sudah selesai di tahap ini? Nah, Sudah ya? Oke, kalau sudah selesai, silahkan kalian jawab pertanyaan 3 pertanyaan ini. Kalian boleh mencari sumber bacaan. Bisa juga lihat di buku paketnya. Silahkan dijawab. Kalian harus tuliskan bentuk-bentuk energi yang sudah kalian peroleh atau yang sudah kalian temukan apa-apa saja. Kemudian kalian coba tuliskan perubahan bentuk energi apa yang terjadi tadi pada saat kita menggunakan panel surya sehingga membuat lampu atau kipas itu menyala. Ya, di sini proses perubahan bentuknya yang kalian tulis. Nah, di nomor 3 itu kalian tuliskan konsep dari perubahan bentuk energi. Oke. Ada yang mau ditanyakan sambil kalian cari jawabannya? Kalau sudah selesai di sini, kalian tulis kesimpulannya ya. Setelah itu barulah kita presentasikan untuk perwakilan kelompok saja. Bagaimana? iya Ibu, sudah selesai. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Kalau sudah selesai, kalau begitu Ibu minta satu orang di masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya ya. Kelompok 1, siapa yang mau maju? Ayo, siapa yuk? Ayo, siapa yang mau maju di kelompok 1? Darsi? Bu, saya dulu. Ya, oke. Silahkan dipresentasikan hasil kerjanya. Masih mute, belum ada suaranya. Suaranya. Maaf Bu, malu-malu ya Bu. Ya, silahkan, tidak Berdasarkan apa-apa. hasil pengamatan video dari kelompok kami, ditemukan data sebagai berikut. Yang pertama tadi, Ibu sudah kasih contoh, anak mengendarai sepeda, perubahan energinya, energi kimia menjadi energi mekanik, menjadi energi listrik, menjadi energi panas, yaitu adalah air mendidih. Yang kedua, dari energi kimia menjadi energi mekanik, menjadi energi kinetik, itu kipas angin yang berputar.
Yang ketiga, dari energi mekanik, energi listrik menjadi energi cahaya sehingga menjadi lampu menyala. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya kelompok 2. Siapa yang mau tampil? Kelompok 2 boleh juga dibaca ini ya. Ayo, Aulia. Aku perutnya lagi sakit, Bu. Ya. Latomuna. Ayo, Latomuna. Bantu temannya Ya, Bu. itu. Ya, silahkan. Saya yang jawab ya. Ya. Baik. Bentuk-bentuk energi itu ada banyak, Bu. Ada energi potensial, ada energi kinetik, ada energi mekanik, ada energi listrik, kimia, energi cahaya, energi bunyi, dan energi angin, Bu. Oke, bagus. Kemudian untuk perubahannya, Bu, untuk perubahan pada panel surya, energi panas yang ada pada matahari dipancarkan dan kemudian ditangkap oleh solar surya, kemudian di bagian kutub itu dirubah kita bisa gunakan untuk menyetrika baju, menyalakan TV, lampu, menyalakan handphone untuk mabar. Oke. Kemudian yang terakhir, Nak. Ya. Konsep dari perubahan energi yang dapat kami peroleh adalah ternyata energi itu ya hukumnya kekal, Bu. Dia bisa dirubah dalam bentuk apa saja, tapi tidak bisa dimusnahkan, gitu, Bu. Oke. Betul sekali ya yang disampaikan temannya. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 2. Oke, jadi itu tadi kegiatan presentasi kita. Nah, sekarang kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Ini, oke, Sali, silahkan, Nak. Ya, Ibu. Jadi hari ini kita belajar bahwa bentuk energi terdiri atas beberapa seperti energi mekanik, energi listrik, dan energi cahaya, panas, dan kimia. Ya. Kemudian energi tersebut dapat melakukan satu perubahan, contohnya pada kipas angin. Terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi kinetik. Kemudian konsep perubahan bentuk energi sesuai dengan pengertiannya, yaitu perubahan suatu bentuk energi ke dalam bentuk energi yang lainnya. Hal tersebut didukung atau sesuai dengan hukum kekalahan energi yang dirumuskan oleh Joule, bahwa energi tidak dapat dihilangkan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah menjadi bentuk energi lain. Begitu, Bu. Terus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua dulu pada pembelajaran hari ini. Oke, bagus sekali ya. Jadi untuk penguatannya Ibu jelaskan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, bahwa yang pertama, bentuk-bentuk energi itu dapat kita temukan beberapa. Yang pertama ada energi bunyi, energi cahaya, energi kimia yang dari makanan, kemudian ada energi potensial, energi panas atau energi kalor, energi listrik, dan energi kinetik. Ada enggak yang timbul pertanyaannya, Bu, energi potensial dan energi kinetik itu enggak ditemukan di video? Nah, kenapa bisa? Jadi sebenarnya energi potensial dan energi kinetik ini sudah tercakup pada energi mekanik. Jadi energi mekanik itu merupakan gabungan dari energi kinetik dan energi potensial. Nah, pertanyaannya, energi potensial itu yang mana, Bu? Energi potensial itu seperti posisi benda berada di atas. Misalnya ada buah yang ada di atas pohon, ya. Kemudian dia jatuh ke bawah, itu namanya energi potensial. Sedangkan energi kinetik itu misalnya seperti ini, kegiatan memanah saat kita menarik sesuatu atau ada perubahan juga seperti itu, ya. Jadi kalau untuk energi mekanik itu gabungan antara keduanya. Nah, selanjutnya ternyata energi itu
Itu tadi pertanyaan di awal Ibu, apakah sumber energi dapat berubah? Jadi sumber energi itu sudah ada sejak lama, hanya saja energi itu hanya bisa berubah dalam bentuknya saja. Jadi sumbernya tetap, yang berubah hanyalah bentuknya. Nah, contoh perubahan energi itu seperti ini tadi, dari perubahan energi listrik menjadi energi panas, misalnya pada setrika, pada kipas angin itu dari energi listrik menjadi energi kinetik atau kipasnya bisa berputar, ya. Selanjutnya konsep dari perubahan bentuk energi yang kita peroleh itu bahwa dia masuk ke dalam hukum kekekalan energi, di mana bunyinya energi tidak dapat dihilangkan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah menjadi bentuk energi lain. Sesuai ya dengan yang disampaikan temannya tadi. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ada yang masih belum dipahami? Sudah paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Sudah ya. Kalau begitu kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Kolbiah sudah menyampaikan teachingnya. Kemudian sebelum kepada kawan-kawan yang lain, mungkin observernya boleh memberikan penyampaian terlebih dahulu. Dipersilakan Ibu Kartika. Ya, terima kasih kepada Pak Ahmad. Bu Kolbiah, saya sebagai observer di sini, Ibu menggunakan model discovery ya, Bu ya? Iya, Bu. Oh, ya. Luar biasa Ibu untuk penampilannya hari ini. Untuk sintaknya menurut saya sudah ada semua ya Bu sampai ke refleksinya. Hanya beberapa Bu, apakah bagian identifikasi masalah, setahu saya, mungkin saya mohon maaf kalau saya keliru, untuk identifikasi masalah itu peserta didik merumuskan masalahnya gitu. Baru nanti ada membuat hipotesis. Jadi di bagian identifikasi masalah itu setahu saya bukan membuat hipotesis gitu Bu. Kalau tadi kan Ibu memunculkan masalahnya atau pertanyaannya dari gurunya gitu ya Bu ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk bagian pembuktian tadi bukan bagian pengolahan data, berarti pertama peserta didik itu mengamati video ya Bu ya untuk mendapatkan konsep-konsepnya seperti itu untuk menjawab LKPDI, itu sudah nampak. Kemudian di bagian refleksi Bu, terakhir refleksi oleh peserta didik. Saran saja menurut saya mungkin lebih baik itu masing-masing peserta didik melakukan refleksi. Jadi bukan secara general, bukan umum ditanya oleh guru, tapi peserta didik menuliskannya. Mungkin bisa di buku atau di kertas, kemudian boleh dikumpulkan agar semuanya bisa mengungkapkan apa yang belum mereka pahami, apa yang sudah, apa perasaan mereka saat belajar, seperti itu. Itu saja dari saya Bu. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Terima kasih. Pak Ahmad, saya kembalikan. Ya, terima kasih banyak Bu Kartika. Terima kasih Bu Kartika. Kemudian dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menanggapi terkait dari teaching yang sudah dilakukan Ibu Kolbiah? Dipersilakan untuk resen, Bapak Ibu. Oke, Pak Latomuna, dipersilakan Pak Latomuna. Ya, baik Bu ya. Terkait yang ini, saya melihat Ibu menggabungkan dua pertemuan jadi satu pertemuan untuk bentuk-bentuk energi dan sumber energi ya Bu ya? Enggak Pak, beda. Sumber energi di pertemuan pertama, bentuk energi dan perubahannya untuk pertemuan ini. Oh, yang ini adalah bentuk energi dan perubahannya. Baik. Di sini Bu, yang perlu mungkin hanya saran juga sih. Ini harus ditambahkan karena kan kalau di buku kelas 7 itu ada siswa dibantu diarahkan untuk mengerjakan soal kan, terutama potensial dan kinetik. Potensial dan kinetik. Nah, saya kira di situ Ibu bisa tambahkan lagi satu demonstrasi secara Ibu guru saja yang demonstrasikan kan, kayak menjatuhkan benda, ya. Nanti di situ mereka lihat bisa
kalau menjatuhkan benda kan di situ terjadi dua energi, dua bentuk energi. Energi potensial karena benda itu pada posisinya, kemudian pas jatuh terjadi energi kinetik. Nah, di situ kan bisa Ibu arahkan nanti untuk bagaimana siswa mau membentuk pikirannya bahwa oh ternyata energi kinetik yang potensial bisa dihitung. Bisa dikaitkan dengan yang di apa tadi? Kan Ibu tadi bilang katanya tidak terlihat. Nah, supaya terlihat caranya kayak gitu. Nah, sama halnya dengan energi mekanik. Energi mekanik, wah itu energi mekanik apa Bu? Nah, nanti dia tanya siswa, bingung kan? Nah, caranya energi mekanik di energi kinetik dan energi potensial. Nah, energi mekanik kan dia hanya digabungkan tuh. Energi mekanik itu merupakan penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Nah, di situ tinggal ditambahkan saja. Satu kali demonstrasi saja, semuanya sudah lengkap. Nah, itu saja Bu, saran dari saya. Terima kasih Pak Katomuna. Ya. Baik, apakah ada lagi teman-teman yang Bapak Ibu guru yang ingin menanggapi terkait dari Ibu Kolbia? Baik, jika tidak ada lagi, kita minta tanggapan dari Ibu Samayanti terkait dari pertanyaan yang sudah dilakukan Ibu Kolbia. Dipersilahkan Ibu. Nah, terima kasih Pak Firdaus. Saya ingin tanya dulu Ibu Kolbia. Tadi waktu kegiatan simulasi ya, apakah gambarnya itu ditayangkan gambarnya hanya di LKPD-nya saja? Yang tentang yang gambar kipas itu, Bu? Yang iya. Iya. Sebenarnya saya tampilkan dulu di PowerPoint, Ibu. Saya perlihatkan dulu ke siswa sebelum membagikan LKPD. Seperti itu. Jadi ketika siswa sudah diminta untuk menuliskan hipotesisnya, barulah saya bagikan LKPD-nya supaya dia tuangkan di situ. Seperti itu. Oh iya. Iya, nanti seperti yang disarankan oleh Ibu Vertika tadi, saya sependapat dengan Ibu Vertika bahwa setelah diberikan stimulasi supaya siswa diberi kesempatan untuk mengidentifikasi apa saja yang bisa dipertanyakan dari gambar yang dimunculkan itu. Nanti dari beberapa pertanyaan identifikasi yang kegiatan apa yang akan kita lakukan, ya. Jadi mengidentifikasi masalahnya seperti itu. Kemudian ini rencananya berapa jam pelajaran, Bu Kolbia? Kalau ini 3 JP, Bu. Iya. Kemudian penilaian keterampilannya saat tentang apa? Presentasi, ya? Bu. Oh, presentasi. Pantas tadi ya semua diberi kesempatan untuk iya, Bu. Presentasi. Iya. Refleksi ya. Ini kan masalah dengan media PPT, ya sudah nampak kelihatan PPT-nya di bagian dikembangkan. Tadi ada di PPT-nya, di PPT-nya ada sumber energi. Mungkin bisa dikembangkan nanti di penguatan, ya, disampaikan atau ditangkap pertanyaannya sebagai pertanyaan analisis yang dapat mengubah cahaya matahari ini, mengubah energi cahaya matahari ini. Apakah tidak ada sumber hal lain yang bisa merubahnya? Kan kita tahu bahwa matahari ini adalah sumber energi utama, ya, dari semua bentuk-bentuk energi itu bersumber dari cahaya matahari. Seperti itu, nanti ditambahkan materinya, diperkaya.
itu. Ya, kedengaran nggak suara saya? Putus-putus sebenarnya Bu di saya. Kedengaran nggak? Terdengar, Bu. Oh ya. Ya, bisa dikembangkan ke situ atau dilempar pertanyaan ke siswa atau diberi kesempatan siswa untuk bertanya setelah penguatan. Ya, jadi setelah penguatan siswa diberi kesempatan untuk bertanya. Kemudian saya tadi tidak nampak di bagian mana Bu Kolbia memberikan angket untuk motivasinya ini, atau tidak menggunakan angket ya? Menggunakan Ibu, tapi oh iya saya lupa. Jadi setelah pembelajaran selesai baru dibagikan anketnya. Mohon maaf tadi. Iya. Kemudian soal-soal yang dikerjakan tidak ada ya di akhir kegiatan pembelajaran, soal-soal evaluasinya? Tidak ada ya? Ini tidak ada, Bu. Berarti kalau tidak ada, untuk mengetahui tercapaian indikator atau tujuan pembelajaran kita, seperti sarannya Bu Vertika, itu saya sepakat digunakan saja jurnal refleksi. Oke, demikian Bu Kolbia. Iya, terima kasih banyak Ibu. Keseluruhannya bagus ya. Oke. Terima kasih Bu Samayanti. Selanjutnya kita minta tanggapan dari Pak Sahrir terkait dari pre-teaching yang sudah dilakukan Ibu Kolbia. Dipersilahkan Pak Sahrir. Mohon maaf dulu Pak Firdaus ya. Mohon maaf Pak Dokter. Karena sekarang saya di sekolah sendiri, padahal sudah mau malam nih. Bisa saya pamit dulu untuk live dari Zoom, Pak Dokter, Bapak Ibu ya. Ya, Bu. Hati-hati Bu. Kita supaya Ibu Samayanti aman dalam perjalanan. Insya Allah Pak, ya selamat Pak. Saya pamit dulu Pak. Assalamualaikum dan selamat sore. Terima kasih Bu Yanti. Terima kasih Bu Ati. Ya, baik. Saya kira tadi itu kan banyak, ada beberapa saran-saran yang ditujukan ke Ibu Kolbia, baik dari peserta maupun Ibu Guru Pamon, Ibu Samayanti ya. Terkait dengan proses pembelajarannya ya. Jadi sebenarnya kalau saya perhatikan tadi sudah cukup bagus untuk pemaparan pada saat menampilkan video ya, video pembelajarannya. Itu pakai aplikasi ya atau diambil dari internet? Ambil dari YouTube, Pak. Ambil dari YouTube ya. Saya kira video yang buat sendiri kan jauh lebih bagus kalau Ibu Kolbia yang buat sendiri. Terus pada saat menjelaskan ke peserta didik, ibunya itu lebih banyak ini ya, sudah cukup bagus ya memperlihatkan, walaupun dalam keadaan susah tapi memperlihatkan dalam keadaan senang, berikan mimik senyum, lewat senyumnya pada saat mengajar. Mungkin sekali-sekali juga dibuat ketawa itu peserta didik. Tapi rupanya Ibu Kolbia ini hanya senyum-senyum sendiri, tidak membuat peserta didik bagaimana supaya dia ketawa. Itu biasanya dilakukan pada saat pertengahan pembelajaran supaya menghindari kejenuhan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Ini sebenarnya yang ditingkatkan ini apanya? Motivasinya atau apa motivasinya, Pak. Motivasinya. Ya, Pak. Jadi motivasi ya. Tapi bukan menggunakan eksperimen ya. Tapi menggunakan pengamatan video. Ya? Iya, Pak, enggak praktikum. Tapi virtual ya, virtual. Ya, virtual lab. Virtual lab ya. Iya, Pak. Jadi virtual lab.
namanya. Tapi sebenarnya harus betul-betul diperhatikan kira-kira apakah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita ya. Dan sebenarnya menyiapkan virtual lab itu bagusnya kalau kita sendiri yang mengutak-atik dari aplikasinya. Karena kalau mengupload dari internet itu kan sesuai dengan kemauannya mereka kan dalam satu video yang tentu sama dengan apa yang kita inginkan dalam kegiatan pembelajaran. Saya kira seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti peserta lain besok ada yang bisa diri untuk menerapkan virtual lab kalau ada ya, kalau tidak. Terus sebenarnya virtual lab itu kan untuk mengantar peserta didik kita dalam menerapkan pembelajaran di laboratorium ya, secara langsung. Karena berbeda pelaksanaan kegiatan berbeda kemampuan mengamati peserta didik itu kalau penerapannya dilakukan secara virtual dibandingkan kalau melibatkan secara langsung melibatkan mereka secara langsung terhadap penggunaan alatnya atau bahannya. Seperti itu. Tapi kalau tidak ada sama sekali, tapi harus mampu membuat sedemikian rupa dari berbagai langkah-langkah yang dilakukan di dalam membuktikan secara virtual laboratorium. Saya kira Ibu Kalbia sudah cukup bagus dari presentasinya, vertiginnya, sudah melibatkan apa lagi namanya, cuma tadi tidak kedengaran ya, melibatkan peserta didik untuk mengerjakan lembar observasi. Iya Pak. Dan lembar enggak sampai disebut itu ya. Oh, yang angket siswa bagaimana hasil belajarnya. Saya kira karena khawatir jangan sampai pada saat kegiatan PPL itu juga yang dilakukan. Dilupa ya, kita lupa mengedarkan itu. Padahal itu juga yang penting. Karena nanti bermanfaat untuk analisis secara lanjutan ya, analisis berlanjut. Terutama dalam mendeskripsikan apa-apa yang diperoleh selama PPL ya. Saya kira cukup ya, saya kembalikan ke Pak Ahmad Firdaus. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Terima kasih atas tanggapannya dari Pak Sari bersama dan teman-teman semuanya. Dari observer juga sedikit menyimpulkan Ibu Kalbia dari yang tadi yang sudah disampaikan itu mungkin bisa diberikan siswa untuk kesempatan memunculkan pertanyaan, kemudian mungkin yang di akhir itu bisa refleksinya dari diri siswa, kemudian materi bisa diperluas atau dikembangkan kembali tadi, kemudian bisa juga nanti di awal seperti saran yang disampaikan Pak Sari di awal di tengah-tengah per pembelajaran mungkin bisa diselipkan hiburan biar siswa tidak lebih tegang dalam pembelajaran IPA. Itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada tanggapan Ibu Kalbia? Izin bertanya boleh Pak? Terkait dengan identifikasi masalah tadi sempat disinggung. Sebenarnya saya juga bertanya-tanya, ini di identifikasi masalah, apakah siswa yang membuat pertanyaan dari gambar yang ditampilkan atau bagaimana? Karena di sini yang saya lihat bahwa
Untuk aktivitas guru itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda masalah yang relevan. Kemudian untuk aktivitas peserta didik, permasalahan yang dipilih itu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis, yakni pernyataan sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan. Seperti itu. Jadi makanya tadi itu kenapa saya tampilkan gambar, kemudian saya yang bertanya, mengapa sih aktivitas ini bisa begitu? Bisa berputar seperti itu. Jadi jawabannya itu dituliskan sebagai hipotesis siswa. Jadi menurut Bapak Ibu itu bagaimana sebenarnya? Apakah memang gambar ya? Kita tampilkan gambar saja, kemudian siswa yang bertanya tentang gambar itu, seperti itu ya? Boleh dijelaskan? Bapak Ibu Ada saya terkait dari yang Ibu sampaikan sebelum ditanggapi Pak Sarif. Terkait yang disampaikan Ibu Kolbi, apakah cukup dari gambar kemudian siswa itu yang mengidentifikasi membuat pertanyaan atau bagaimana? Pak Latomuna ada tanggapan Pak? Terkait gambar yang untuk apa ini, yang inquiry atau? Ini discovery Pak. Kan kalau discovery learning. Iya. Oke. Jadi ada kemiripan kan di discovery learning dengan inquiry, iya. Ya. Jadi sebenarnya kalau di discovery juga ada namanya membuat hipotesis. Nah, mulai dari situ kalau kita naik ke atas, kan prosesnya kalau tadi turun ke bawah kan. Kalau misalnya kita naik ke atas atau kita kembali dari dugaan hipotesis tadi, sebelumnya itu sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari siswa. Dari gambar itu ya Pak? Sebelum ke situ. Nah, sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang nantinya guru dia bimbing untuk menuntun pada satu pertanyaan yang ingin diselesaikan, ya kan? Kemudian kita naik lagi. Nah, pertanyaan itu muncul dari konten fenomena secara visual atau audiovisual yang ditampilkan. Nah, dari keadaan itu, nah, siswa tadi dia sudah lihat ternyata, oh kejadiannya begini. Misalnya, oh kenapa jatuh kenapa kalau buah itu jatuhnya ke bawah, kenapa bukan ke atas? Nanti siswa bertanya. Nah, dari situ nanti siswa berpikir, oh kayaknya berarti dia sudah membuat dugaan, ya kan? Nah, itu yang ditulis di identifikasi ya Pak? Ya, kayaknya ada energi yang tidak terlihat yang mempengaruhi pohon itu hingga selalu jatuh ke bawah, ya kan? Nah, disitulah sehingga buatlah sebuah hipotesis. Ternyata ada energi yang menarik benda itu supaya jatuh ke bawah. Nah, dilakukanlah sebuah penelitian hingga disimpulkan, oh ternyata memang ada, ya kan? Kita memang ada. Ternyata yang dimaksud itu adalah energi dari gravitasi bumi. Nah, diujilah hipotesisnya, apakah sama? Nah, energi yang menarik sesuatu energi yang menarik benda yang dari atas ke bawah itu ada di komparasi dengan hasil kajiannya ternyata sama. Disitulah proses sainsnya terjadi. Ternyata betul, ternyata ada energi yang menarik benda itu, dan itu namanya energi gravitasi. Kalau dari situ saya selalu berpikir begitulah proses discovery dan inquiry menurut saya. Tapi itu pandangan saya. Jadi siswa itu dia bertanya dulu, wah kenapa dia bisa jatuh ke bawah, kenapa nggak ke atas, kan gitu. Nah, jadi itulah yang saya pikirkan saya. Makanya ini juga saya dapat karena kemarin sudah dikuliti sama Pak Asdar yang terakhir itu. Akhirnya saya cari tahu lagi. Nah, itulah yang saya dapat. Nah, jadi ceritanya dari video tadi yang Ibu sampaikan itu siswa dia buat pertanyaan dulu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat tadi, baik video, gambar, konten-konten yang lain. Nah, di situ dia akan mengidentifikasi sebanyak mungkin apa yang mereka ingin tahu. Nah, tugas guru dari 5 pertanyaan dia reduksi 5 pertanyaan itu bisa jadi 2 atau 1. Yaitu akan menjadi fokus dari pelajaran pada saat itu.
Nah, itu yang saya pahami. Mungkin ada teman-teman lagi. Mungkin dari saya. Kalau dari Bu Vertika tadi gimana sih maksudnya Ibu? Ya, terima kasih Pak. Ibu kalau dia bingung. Iya Pak, ini jadi saya bingung. Iya, boleh. Silahkan Bu. Bu Kolbi. Jadi kalau untuk terpaham saya, bukan saya juga ada yang discovery learning itu yang